Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar semuanya? Saya harap semua pada keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi sama saya Darus Antoni dalam mata kuliah IT Service Management. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penyusunan Operational Level Agreement, di mana video kali ini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya, yaitu tentang penyusunan SLR, SLA, dan ini adalah pertemuan yang terakhir tentang Operational Level Agreement. Adapun materi yang saya adopsi saat ini tetap mengambil dari penelitian dari dosen dan mahasiswa di ITS Surabaya. Baiklah, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Jadi struktur dokumen olah itu tetap sama dengan struktur dokumen yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Jadi terdiri dari bab-bab dan subbab yang merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Jadi di sini ada informasi umum yang terkait dengan informasi pihak-pihak terkait, uraian informasi penyedia layanan dan teknisi. Terus deskripsi layanan, nama layanan, deskripsi layanan, tanggal mulai layanan, tanggal berakhir layanan tadi, bersifat deskriptif. Jadi di sini kita menjelaskan tentang apa yang akan kita bangun dalam suatu perusahaan tadi. Terus layanan yang ditawarkan ini sama turunan dari turunan dari dokumen-dokumen sebelumnya, layanan infrastruktur dan layanan teknikal. Juga di sini disebutkan deskripsi dari tiap-tiap layanan di helpdesk tadi. Terus kontak pelanggan, terus juga kontak personal penyedia layanan, pelaporan layanan, permintaan keluhan dan permintaan layanan, dan selanjutnya adalah prosedur-prosedur dalam penanganan isu-isu ataupun layanan dalam permintaan layanan tersebut. Dan yang terakhir itu mungkin adalah kita melakukan evaluasi terhadap layanan setiap per 6 bulan sekali per tahun tadi Bapak Ibu sekalian. Dan yang selanjutnya adalah bab tentang keamanan teknologi informasi. Di sini kita menjelaskan tentang keamanan IT helpdesk tersebut. Jadi kita uraikan tentang impact ataupun dampak dalam penggunaan, terus misalnya kebocoran data dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Terus untuk waktu pelayanan. Waktu pelayanan di sini kita menyebutkan tentang standar waktu layanan dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Juga waktu penanganan, berapa lama waktu penanganan atau target layanan yang disediakan oleh Pupuk Indonesia Holding Company ini. Terus selanjutnya adalah Service Level Agreement. Kita mendeskripsikan kelompok layanan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, pada video sebelumnya. Terus juga tentang Operational Level Agreement. Ya, kita mengkonversi atau mentransfer dari SLA dan ke Operational Level Agreement tadi. Selanjutnya ada standar teknis tentang uraian spesifikasi teknis layanan dari helpdesk tersebut. Dan juga termasuk tentang istilah-istilah pada dokumen tersebut. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa dokumen ini dibaca oleh semua kalangan masyarakat, misalnya semua dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam pendidikan dan lain-lain. Mungkin jadi kita perlu membuat istilah-istilah ataupun definisi-definisi dari setiap kata-kata yang kita gunakan, ya, penggunaan kata asing dan lain-lain yang tidak baku. Nah, selanjutnya adalah dokumen olah, Operational Level Agreement tadi Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan sebagian layanan tentang, yaitu yang kita telah definisikan pada video sebelumnya tentang
request fulfillment, incident management, problem management, dan access management. Jadi pada itu terdapat ada 5 layanan, itu sesuai dengan ITIL versi 3 tahun 2011. Ini kita gunakan cuma 4 layanan pengelompokan layanan tersebut. Misalnya di sini ada request fulfillment, itu permintaan reset password berdasarkan kepentingan urgenitasnya level low pada jam kerja, ability teknisi ditambah 30 menit setiap dari selesai waktu jam kerja tadi. Level medium pun misalnya jam kerja level high 24 jam kali 7 per minggu tadi Bapak Ibu. Jadi ada kapasitasnya juga, kapasitas itu yaitu 50 permintaan layanan per hari tadi. Ada juga keberlangsungan layanan ini apabila reset password sulit dilakukan, maka si penyedia layanan itu wajib memberikan akun sementara, ya kan, akun sementara untuk yang bermanfaat bagi si pengguna untuk melanjutkan ataupun melanjutkan pekerjaannya tadi, sehingga tidak menghentikan layanan yang ada pada Pupuk Indonesia Holding Company ini. Ya, hak akses security-nya hak akses pada data login user terbatas pada tim infrastructure. Jadi kita ketahui Bapak Ibu sekalian yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa security ini adalah prosedur dan hak dan bagaimana kita memantau, mengontrol setiap pergerakan informasi dan data di dalam akses server dan database. Selanjutnya yaitu adalah proses incident management Bapak Ibu sekalian. Misalnya internet file recovery. Layanannya tetap Bapak Ibu sekalian yaitu levelnya tinggi 24 jam kali 7 per minggu tadi. Jadi kapasitasnya tidak terbatas, jadi kita tidak ada batas waktu 50 kali atau berapa kali kalau memang internetnya tadi down. Ya, kalau internet down ini Bapak Ibu sekalian otomatis akan mengganggu seluruh penginputan data, pembuatan laporan, dan mungkin operasional akan berhenti. Jadi ini salah satu layanan yang tidak terbatas tadi. Ya, diberikan estimasi dari tim helpdesk selama maksimal 30 menit Bapak Ibu sekalian kalau untuk melakukan recovery. Apabila internet tidak dapat digunakan, si user dapat menghubungi helpdesk melalui call center untuk melaporkan keluhannya tadi. Nah, ini adalah untuk masalah security-nya akses pada infrastruktur termasuk data center dan server hanya dapat diakses oleh tim basis tadi atau tim infrastruktur tadi Bapak Ibu sekalian. Dan lanjutannya adalah pemulihan internet yang lambat. Ini termasuk level yang low, maksudnya kita dikerjakan pada saat jam kerja ability-nya, dan juga level medium yaitu 24 jam kali 7 per minggu dan 24 jam pada level high juga Bapak Ibu. Maksimal 40 tiket per hari. Jadi ini adalah layanan diberikan oleh pihak ketiga ataupun yang digunakan untuk untuk keberlangsungan dari layanan tersebut tadi. Dan ini akses infrastruktur ini dikasihkan kepada tim infrastruktur juga. Dan selanjutnya ada yang ketiga adalah problem management, yaitu perbaikan pada saat permasalahan pada saat penginputan ataupun juga loading data dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Itu juga 24 jam kali 7 per minggu tadi. Kapasitasnya tidak terbatas. Jadi mungkin ada kesalahan penginputan data yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Mungkin ini yang diberikan secara detail bagaimana penanganannya dan kapasitasnya juga. Ya, diberikan notifikasi estimasi waktu perbaikan melalui email user tadi. Apabila terjadi pada semua user, ya kan, maka diberikan email notifikasi pada sistem tadi. Terus juga perbaikan pada user modul tersebut tadi. Dan ini juga
security-nya cuma diberikan akses pada tim infrastruktur tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah ketersediaan channel helpdesk tadi. Ini yang perlu kita lakukan juga Bapak Ibu sekalian. Memang di sini sebagai alat kontrol, sebagai alat ukur Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuatu yang bisa kita manage itu yang bisa kita ukur Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa mengetahui performance apapun kinerja dari suatu layanan tersebut. Di sini kita melihat Bapak Ibu sekalian, misalnya ada channel telepon. Telepon ini misalnya 72 detik, ya kan? Target layanan 90% dari pelayanan dan dibuka dengan status open dengan dalam waktu 30 menit. Jadi kata-kata pembicaraan 3,5 menit per telepon tadi. Jadi kita bisa hitung Bapak Ibu sekalian, bisa hitung estimasi adalah 3.600 per 50 itu jadi artinya 72 second tadi. Dengan asumsi Bapak Ibu terdapat 50 penelpon setiap harinya dengan total waktu 60 menit. Jadi 60 menit dibagi dibagi 362 detik jadi sekitar 72 detik tadi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya email, ya kan, berikut adalah target kesediaan layanan helpdesk melalui email tadi. Layanan ini ditawarkan 24 jam, ya kan, dengan service time sama dengan waktu per hari kali jumlah hari per minggu dikali juga jumlah minggu per tahun tadi. Misalnya 24 jam kali 7 kali 52 ada jumlah 52 minggu sama dengan 8.736 jam per tahun tadi. Rencana maksimal downtime adalah 2 kali 2 jam per downtime, jadi 4 jam. Jadi maka kesediaan layanan email ini adalah 99% tadi Bapak Ibu. Terus website kita hitung juga, jadi artinya di sini kita bisa melihat bahwa keberlangsungannya tadi service time itu 98% juga. Nah, selanjutnya sekarang kita mengubah data tadi Bapak Ibu dari SLA Service Level Agreement ke Operational Level Agreement tadi. Ya, jadi bisa kita melihat contoh di sini Bapak Ibu bahwa bagaimana perubahan data tadi kita dari service level menjadi operational level tadi. Ya, operational level itu adalah yang dikerjakan sehingga bisa melakukan prosedur-prosedur dalam layanan tadi. Misalnya di sini terdapat 5 pilihan kapasitas untuk setiap layanan, yaitu tidak terbatas, 50 permintaan, 40 tiket, 30 tiket, dan 20 tiket. Kapasitas layanan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik tadi. Pada dokumen olah, kapasitas ditambahkan 1 tiket untuk masing-masing layanan sehingga pemilihan kapasitas untuk setiap layanan menjadi tidak terbatas. Maksimal 50 tiket, 40 tiket, 30 tiket, dan 20 tiket tadi Bapak Ibu sekalian. Dan juga waktu penanganan layanan. Ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi, yaitu level urgenitas, yaitu menyelesaikan masalah 8 jam sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang ada pada slide sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya adalah dokumen lanjutan Bapak Ibu. Layanan pemulihan kegagalan aplikasi SAP. Ini bisa kita baca Bapak Ibu sekalian. Misalnya juga ada layanan kegagalan internet. Apabila terjadi kegagalan internet yang tidak dapat diatasi, perusahaan juga dapat menghubungi pihak vendor terkait kondisi perusahaan yang menyewa. Adanya dokumen underpinning kontrak untuk mendefinisikan layanan yang disediakan oleh si vendor tadi. Jadi kalau sudah ada layanan kegagalan internet, kegagalan aplikasi SAP, jadi kita perusahaan sekarang membutuhkan bantuan vendor, yaitu perusahaan SAP untuk menjamin adanya kesepakatan kerja penyedia layanan dari vendor SAP tersebut. Jadi sudah menyediakan ke produk ataupun provider yang penyedia dalam layanan tadi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang di
Di sini kita akan bahas tentang hasil pengujian Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita membuat dokumen SLR, SLA dan operational level agreement, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi dan validasi Bapak Ibu sekalian. Dan verifikasi dan validasi itu dilakukan wawancara langsung sama pihak-pihak yang terkait yang menggunakan layanan atau juga yang dalam penyusunan dokumen berdasarkan dokumen yang telah disusun tadi. Dan validasi juga itu dilakukan dengan cara melakukan checklist pada setiap dokumen-dokumen yang telah kita buat tadi. Ya, ini sama Bapak Ibu hasil verifikasi service level requirement. Kita ada verifikasinya, terus juga verifikasi SLA, verifikasi OLA tadi. Hasil dari verifikasi OLA yaitu konten dari dokumen OLA telah sesuai dengan ketersediaan ataupun pelayanan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tadi. Kalau SLA di sini perbaikan daftar layanan. Jadi hasil dari verifikasi bisa juga terdapat perubahan-perubahan Bapak Ibu yang diinginkan, mungkin bisa ada penambahan atau juga perbaikan daftar layanan tadi, atau juga perubahan waktu respon. Terdapat perubahan waktu respon dari dokumen SLA menjadi very low, dari target penyelesaian 48 jam diganti dengan 24 jam saja. Nah, ini hasil validasi Bapak Ibu sekalian. Validasi merupakan hasil cuman konten bahwa checklist, ya kan. Terdapat perbaikan pada dokumen SLA terkait dengan kesalahan nomor telepon, mungkin itu yang bisa kita lakukan verifikasi. Jadi kita menceklis sedetil-detilnya apa saja yang bisa kita jangan sampai ada kesalahan informasi dalam dokumen tersebut. Di sini juga hasil temuan bahwa konten dari dokumen OLA telah sesuai dengan ketersediaan dari perusahaan tadi. Di sini dengan perusahaan di sini adalah Pupuk Indonesia Holding Company. Oke Bapak Ibu, sekian dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun saran dan masukan dengan video ini, mungkin silakan komen di bawah ataupun hubungi saya via WA ataupun telepon. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana pembahasan dalam pembuatan dokumen operational level agreement dan juga verifikasi dan validasi dokumen-dokumen tersebut tadi. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan bye-bye.